belajar otaknya. Kutu buku, kutu kitab, kutu Quran lah, gampangnya begitu. Kutu Injil, kutu Zabur, kutu Taurat ya, itu masuknya ahli kitab. Kenapa yang di Quran juga disebut ahli kitab? Ya karena sudah ada kitab tertulisnya. Jika hanya memahami, kemudian dengan daya serap kemampuan akal aja, pikiran akal sadar saja, itu ya kategorinya ahli kitab. Walaupun dia banyak hafal sampai ayat-ayatnya lembar keberapa, baris keberapa, gitu. Itu ardi semua, agama bumi semua. Ya berarti dia ibadahnya itu menggunakan alam sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. Itu bahaya. Makin dia ibadah, makin makin berat itu berbuah berbuah negatifnya gitu. Nah ini termasuk menarik ya, berbuah negatifnya apa? Di Islam dikenal dengan dosa. Sama ya kalau nggak salah ya di Nasrani, Yahudi juga dosa ya. Kalau di Hindu Buddha karma ya. Sebenarnya mah itu juga. Nah, di mana letak bahayanya? Ternyata kalau memakai teori hukum kekekalan energi, itu saling mempengaruhi. Apa nih maksudnya? Ada di teori fisika entanglement. Yang kita pahami tentang keterpisahan itu salah semua. Aslinya kita ini semua nyatu. Gitu. Nah, pintu dari penanggung jawab ya, makhluk-makhluk di dunia ini itu adalah disebut khalifah kan. Kalau di Islam dikenalnya khalifah. Kalau di Kristen atau Yahudi saya nggak tahu tuh. Ya gampangnya manusia gitu. Makhluk yang paling tinggi. Tapi bila hidupnya dalam beragama itu menggunakan pikiran, akal, perasaan, alam bawah sadar, itu efeknya bukan dia doang itu. Efek positif buat dianya mah ada ya, ngumpulin harta apa kan gitu ya. Pokoknya syahwat-syahwatnya itu keturutan apa kan gitu. Iya itu surga di dunia. Buat siapa surga di dunia kan gitu. Tapi udahannya apa batasnya, ada limitnya kan. Per dia melakukan, per imbasnya itu di hukum kekekalan energi itu berimbas kemana-mana gitu. Ternyata ada di Al-Baqarah tuh
mereka merasa mengadakan perbaikan dan ternyata Allah menentang keras. Tidak, mereka mengadakan kerusakan. Bukan dia gundul hutan atau apa, enggak. Orang-orang beragama itu maksudnya, yang enggak tersambung dengan langit. Kayak gitu. Iya, coba ini nih apa penelitian-penelitian remeh-remeh aja. Per dekade jumlah manusia kan makin banyak tuh, dan pemeluk agama otomatis makin banyak, benar ya? Ya, berdekade itu kan 10 tahun ya. Terus seiring berkembangnya zaman, ya anggaplah misalkan 100 tahun lalu manusia itu cuman sedunia itu cuman 4 miliar orang misal. Terus 50 tahun lalu meningkat jadi 6 miliar orang. Nah, ini perkiraan ya. Nah, kemudian 50 tahun kemudian sampai ke zaman kita ini ya kurang lebih kan 8 miliar orang. Otomatis yang beragama itu makin banyak. Itu kan udah berapa generasi itu makin kuat beragama, makin banyak yang ibadah gitu kan, mempraktekkan agama dalam hidupnya. Nah, coba kita perhatikan kondisi dunia makin ke sini, makin enak apa enggak? Kondisi alam deh. Entah yang disebut global warming atau apa kan. Kemarin belum lama tuh dari 2020 sampai 2021 apa 2022 Covid sedunia dan lain-lain dan lain-lain. Nah, iya, kok makin banyak orang beribadah, harusnya memancarkan kasih sayang. Ini ibadahnya macam-macam ya. Kan ada yang merasa benar di Islam, ada yang merasa Islam tuh bagi-bagi lagi dalamnya kan. Tapi kan ibadah semua tuh. Nasrani merasa benar, Nasrani terbagi-bagi lagi tuh. Tapi semua ibadah kan. Yahudi juga begitu, Hindu Buddha juga begitu kan. Semuanya ibadah. Tapi lihat kondisi dunia, makin kagak enak. Harusnya kalau jangankan banyak ya, satu orang saja. Ini sesuai hadis ya. Apabila masih ada satu orang hamba berzikir Allah Allah di hatinya, maka akan ditunda kiamat 40 tahun. Itu satu orang. Kan menjelang kiamat itu berarti itu udah masa-masa kagak enak. Masa-masa yang udah gak enak kan. Nah, apabila ada orang yang berketuhanannya, ibadah beragamanya itu samawi walaupun satu orang, di hadis itu disebutkan Allah Allah. Itu zikir yang dizikirkan, bukan zikir ya dia latih. Bukan. Zikir yang dizikirkan jalan sendiri di kolbunya.
Itu kiamat ditunda 40 tahun. Itu sekali menyebut Allah, Allah, Allah. Ya kalau banyak, dia menyebutnya banyak, ya makin ditunda, makin panjang. 40 tahun, tambah 40 tahun lagi, tambah 40 tahun lagi, mundur, tambah 40. Itu saking hebatnya agama samawi. Saking hebatnya Tuhan menurunkan sistem gitu maksud